حبيبي بالبنط العريض غالي وأقرب من الوريد حالتي تتشخص جنون بيقولوا لنا بيك مريض أتاري كل ما Baik, untuk pertanyaan yang pertama, itu ada beberapa macam model, yaitu yang pertama ada model pembelajaran kelompok, di mana anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Dalam satu pertemuan, anak harus menyelesaikan 2-3 kegiatan dalam kelompok secara bergantian. Yang kedua itu ada model pembelajaran sudut. Ini hampir sama dengan model pembelajaran area. Hanya saja pada model ini harus lebih bervariatif dan inovatif, sering diganti. Yang ketiga itu ada model pembelajaran area, lebih memberikan kesempatan kepada anak sesuai dengan minatnya. Yang keempat itu ada model pembelajaran sentral, adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada anak yang dalam proses bermain dan pada saat anak dalam lingkaran. Selanjutnya itu ada metode bercerita. Metode ini adalah cara bertutur dan menyampaikan cerita secara lisan. Cerita harus diberikan secara menarik agar anak diberi kesempatan untuk bertanya dan memberikan tanggapan. Pendidik dapat menggunakan buku sebagai alat bantu untuk bercerita. Yang kedua itu ada metode demonstrasi. Demonstrasi digunakan untuk menunjukkan atau meregatkan cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Yang ketiga itu ada metode bercakap-cakap. Metode ini dilakukan dalam bentuk tanya jawab antara anak dengan guru atau antara anak dengan teman lainnya. Yang keempat itu ada metode pemberian tugas. Pemberian tugas ini dilakukan oleh guru untuk memberikan pengalaman yang nyata kepada anak baik secara individu maupun secara kelompok. Yang kelima itu ada metode sosiodrama atau bermain peran. Metode ini dilakukan untuk mengembangkan daya hayalan atau imajinasi, kemampuan berekspresi dan kreativitas anak yang diinspirasi dari tokoh-tokoh atau benda-benda yang ada dalam cerita. Yang keenam itu ada metode karya wisata. Karya wisata ini seperti mengunjungi objek-objek di lingkungan sekitar yang sesuai dengan tema yang akan dibahas. Yang ketujuh itu ada metode proyek. Metode proyek merupakan suatu tugas yang terdiri atas rangkaian kegiatan yang diberikan oleh guru kepada anak, baik secara individu maupun secara berkelompok, dengan menggunakan objek alam sekitar maupun kegiatan sehari-hari. Yang kedelapan itu ada metode eksperimen. Merupakan pemberian pengalaman nyata kepada anak dengan melakukan percobaan secara langsung dan mengamati hasilnya. Untuk jawaban yang kedua, pembelajaran tematik adalah salah satu bentuk pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa pengembangan pada anak usia dini sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada anak. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Penerapan pembelajaran tematik di PAUD yaitu dapat dilihat dalam penyusunan perangkat pembelajaran. Di antaranya ada PROTA, PROSEN, RPPM, dan RPPH. Selain itu, penerapan pembelajaran tematik harus sesuai dengan prinsip-prinsip tematik. Jawaban untuk nomor 3, penilaian proses dan hasil kegiatan belajar PAUD adalah suatu proses mengumpulkan dan mengkaji berbagai informasi secara sistematis, terukur, berkelanjutan, serta menyeluruh tentang pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak selama kurun waktu tertentu. Jadi ada 4 penilaian yang ada di PAUD, yaitu yang pertama penilaian harian. Penilaian harian merupakan proses pengumpulan data dengan menggunakan instrumen format penilaian harian yang tercantum dalam RPPH, catatan anekdot, dan hasil karya anak. Yang kedua itu ada penilaian bulanan. Penilaian bulanan berisi hasil pengolahan rekapitulasi data penilaian, hasil checklist, catatan anekdot, dan hasil karya anak selama 1 bulan. Yang ketiga itu ada penilaian semester
PAUD. Penilaian semester merupakan hasil pengolahan rekapitulasi data penilaian bulanan yang dicapai selama 6 bulan. Penilaian semester digunakan sebagai dasar untuk membuat laporan perkembangan anak yang akan disampaikan kepada orang tua anak. Yang keempat itu ada pelaporan. Laporan semester berisi hasil pengolahan data tentang perkembangan anak yang dikumpulkan selama 6 bulan atau 1 semester. Jawaban untuk nomor 5, guru itu sebagai pengembang kurikulum di sekolah harus mampu menerjemahkan, menjabarkan, dan mentransformasikan nilai-nilai yang terkandung dalam kurikulum kepada anak didik. Dalam pengembangan kurikulum, guru dapat melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu merencanakan, melaksanakan, dan فوق ما تتصور كمان والواحد ولا ليك شي